Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dakwah Solo, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat ya teman-teman. Nah, di sini kita mau belajar lagi bersama Ustadz Abu Fikri lagi. Yuk kita ulik ilmunya. Gimana Tat kabarnya? Alhamdulillah. Jadi sampai saat ini masih diberi kekuatan oleh Allah, iman, Islam, dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Yang harus kita syukuri dan kita jaga sampai mati, seperti yang Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dari situ bisa menjadi energi yang tidak ada habisnya sampai kemudian kita habis di dunia ini. Kira-kira gitu ya. Iya Tat. Oke Tat. Jadi makasih udah menyempatkan waktunya ya Tat. Ya, sama-sama. Di saat puasa ini lapar-lapar gitu dari ya mungkin dari rumahnya pasti jauh ya Tat. Ya lumayan. Makasih. Makasih banget. Nah di sini tuh saya pengen belajar Tat. Nah tapi saya masih belum tahu nih. Ya. Enaknya kita bahas tentang apa nih Tat? Baik, pembahasan memang idealnya bersifat edukatif, yaitu kita bisa mencari solusi dari problem-problem kehidupan kita. Wabil khusus dalam kapasitas kita sebagai umat Islam yang bisa dikatakan sekarang mengalami problematika umat multidimensi. Yang tentu perlu kita cari ya akar masalahnya dari problem ini apa gitu. Untuk kemudian dari situ juga nanti insya Allah kita bisa temukan solusi komprehensif agar masalah-masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa segera ditemukan solusinya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau menurut saya bisa kita bahas sebuah sistem yang karena kita tahu sistem ini akan mempengaruhi pola hidup dan pola interaksi satu masyarakat. Nah kita tahu sistem sekarang yang banyak dipakai oleh manusia bahkan di banyak negara itu demokrasi. Nah itulah yang kemudian saya pikir layak untuk kita bicarakan saat ini gitu. Iya Tat, untuk sistem demokrasi sendiri ya Tat, aku tuh sebenarnya nggak terlalu paham ya Tat. Cuman itu tuh gimana sih asal usulnya demokrasi sendiri Tat? Ya baik, sebenarnya ini adalah pengetahuan umum ya yang bisa kita browsing atau kita googling dan dipastikan akan muncul. Jadi dalam kesempatan ini secara singkat saja, kalau kita lihat secara bahasa, demokrasi itu kan dari bahasa Yunani ya, bahasanya itu kalau demokrasi dari kata demos dan kratos. Demos itu rakyat, kratos itu kekuasaan. Jadi kekuasaan rakyat. Ya, untuk kemudian berkembang, dibuatlah jargon bahwa demokrasi adalah kekuasaan dan kedaulatan di tangan rakyat. Dan kemudian diwujudkan dalam sebuah sistem ya. Dalam berbagai macam bentuk, ada yang demokrasi presidentil, kemudian demokrasi parlementer ya toh. Iya, kemudian demokrasi liberal ya, dan banyak macamnya. Sehingga seolah-olah demokrasi adalah sebuah sistem yang fleksibel. Kemudian dari jargonnya itu seolah-olah juga menghormati rakyat, karena rakyat diberi kekuasaan dan kedaulatan, menimbulkan kesan egaliter, adil. Ini kan kata-kata manis yang bisa membius orang sehingga mereka merasa nyaman dengan sistem ini. Padahal di balik sistem demokrasi ini menyimpan satu kecacatan. Nah perlu diketahui itu cacatnya apa itu. Nah, kalau misalkan nih Tan, tapi kan untuk saat ini demokrasi itu digunakan, dipakai sistemnya dipakai oleh banyak negara. Dan kita lihat bahwa ada juga kayak misalkan nih
Di negara-negara, beberapa negara maju ada yang dikatakan karena memakai sistem itu negara itu jadi maju. Terus ada juga kalau di Indonesia sendiri, menurut saya ya, menurut pandangan saya, mohon maaf ini kalau salah ya, demokrasi itu kayak oke, jalan di sini. Iya. Tapi kenyataannya tidak membuat rakyat kita menjadi sejahtera, dan kita selama berpuluh-puluh tahun, hampir ratusan tahun itu nggak ada perkembangan. Kita jadi negara yang berkembang terus-menerus, dan bahkan saat ini kalau dibandingkan dengan zaman ketika awal Indonesia merdeka yang katanya, itu kita semakin sengsara. Dalam hal tanda kutip, faktanya gini teman-teman, cari kerja susah, kita mau mengajukan pendapat yang katanya kita bebas, punya hak menyampaikan pendapat, ternyata kita juga dibatasi kayak gitu ya. Jadi menurut Ustadz, yang katanya tadi demokrasi ada kecacatan, Tat. Iya. Dari mana nih, Tat? Kalau saya oke, ada kekurangan yang sudah ada faktanya kayak gitu. Tapi kalau menurut Ustadz, dari pandangan Ustadz sendiri, kecacatannya ada di sebelah mana, Tat? Iya. Jadi tentu bicara penilaian, kita membutuhkan tolok ukur ya. Tinggal seseorang memakai tolok ukur apa dalam menilai sesuatu, dalam hal ini demokrasi. Ketika orang memakai akalnya, tentu dia akan cenderung pada hal-hal yang dia sukai. Oke, di dalam demokrasi memang kebebasan diberi ruang seluas-luasnya. Maka orang-orang yang sedang bebas cocok dengan demokrasi. Di sistem demokrasi, orang diberi keluasan untuk memiliki properti, bahkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Nah, untuk orang-orang yang rakus dan menghalalkan segala cara, cocok demokrasi. Di dalam demokrasi juga diberi keluasan untuk menjadi penguasa. Yang penting dia punya dana. Nah, orang-orang yang punya dana, orang-orang kaya, orang-orang konglomerat dan ingin berkuasa, cocok dengan demokrasi. Tetapi bagi kebanyakan manusia, wabil khusus rakyat, justru demokrasi ini menghasilkan satu kehidupan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Karena kalau kita telusuri lebih dalam, mengacu kepada pernyataan bahwa demokrasi adalah kekuasaan dan kedaulatan di tangan rakyat, itu berarti kan sumber hukumnya itu rakyat. Dari kata kedaulatannya itu berarti rakyatlah yang punya kewenangan membuat hukum, dan rakyat ini manusia. Ya, kemudian pada prakteknya itu dilembagakan dalam bentuk trias politika. Biasanya ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya. Nah, tiga pihak inilah yang kemudian mengatur jalannya pemerintahan. Kembali lagi, karena mereka sumber hukumnya adalah akal manusia yang jelas terbatas, maka sering kebijakan-kebijakan yang keluar dari sistem ini lebih menuruti hawa nafsu pihak yang berkuasa. Kalaupun rakyat dilibatkan, itu hanya ketika menjelang pemilu. Setelah itu mereka diabaikan. Nah, ini secara awam saja, siapapun asalkan mau berpikir itu sudah menangkap kecacatan dari demokrasi ini. Lebih-lebih kalau kita mau menilai dalam perspektif Islam. Jadi kalau dalam Islam, hak yang membuat hukum itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hak membuat hukum itu ada pada Allah. Begitupun Allah perintahkan kepada nabinya, fahkum bainahum bima anzalallah. Jadi maka hukumilah ya persoalan-persoalan di antara mereka berdasarkan apa-apa yang diturunkan Allah, yaitu Quran, dan tentu dengan sunnah juga. Sehingga jelas sangat bertentangan dengan Islam demokrasi ini. Satu, kalau Islam itu yang punya kewenangan membuat hukum itu Allah, kemudian manusia mengadopsinya berdasarkan Quran dan Sunnah. Tapi kalau demokrasi, itu hukum dibuat oleh manusia berdasarkan akal dan hawa nafsunya.
Jelas, yang satu menuruti hawa nafsu, sedangkan Islam menuruti wahyu. Dari sini aja sudah akan tergambar efek dari hukum-hukum yang akan diterapkan. Karena kita yakin Allah Maha benar, maka hukum yang dibuatnya juga pasti benar. Dan manusia itu banyak kesalahan, akan menghasilkan efek-efek yang seperti sekarang terjadi, seperti yang sudah antum singgung ya, cari kerja sulit itu. Terus kemudian nanti kalau mau melakukan menyampaikan pendapat itu juga dibatasi, bahkan bisa terkena undang-undang ITE ya, ujaran kebencian. Tidak cukup situ, bahkan kriminalitas meningkat ya, karena tidak menerapkan hukum Islam. Pergaulan bebas juga semakin marak, fakta itu sudah di depan mata. Korupsi semakin merajalela ya, kezaliman itu juga begitu kuat sampai mengalahkan keadilan. Sehingga sampai-sampai di negeri seperti ini, keadilan atau hukum itu kalau ke bawah tajam, kalau ke atas tumpul. Nah itu kan kehidupan yang terjadi saat ini dan pasti menyusahkan. Ya, Tat. Ya. Jadi gini, Tat, kan kemarin tuh juga sempat ngobrol-ngobrol ya. Saya dengan teman saya gitu. Sebenarnya pandangan rakyat saat ini, dia mikir yang cacat itu bukan demokrasinya, tapi pemimpinnya. Ketika katanya kalau seandainya nih Indonesia menemukan pemimpin yang benar, itu bakalan berubah. Menurut Ustadz gimana? Ya, itu saya pikir pemikiran yang parsial ya, tidak komprehensif. Karena sebuah sistem itu memang kita akui peran pemimpin atau person pejabat itu penting. Tetapi kita juga harus tahu pejabat dimanapun dia akan bergerak, memerintah, mengatur berdasarkan sistem yang sudah disepakati. Jadi seadil-adilnya pemimpin, ketika sistemnya tidak berasal dari yang maha benar, dia akan mengikuti sistem yang dibuat oleh manusia. Dalam hal ini demokrasi. Kita bisa lihat di banyak negara ya, seperti kita Indonesia, di Filipina, atau di negara-negara barat yang menggunakan sistem ini, itu mereka akan terikat dengan istilahnya konstitusi dan undang-undang yang berdasarkan sistem demokrasi itu. Dan setiap sistem itu dipastikan dia akan memiliki sistem antibodi lah, atau pencegahan agar dia tidak runtuh. Sehingga kalau ada yang beranggapan bahwa problemnya bukan di sistemnya tapi di individunya, maka ini seperti memisahkan dua hal yang sebenarnya satu. Karena bagaimana seseorang dikatakan adil ya? Katakanlah kita kasih contoh, katanya ada pemimpin yang kepada rakyatnya itu beliau berlaku adil. Jadi kalau ada rakyatnya yang pejabat berseteru dengan rakyat, kemudian ternyata pejabatnya bersalah, tetap dihukum itulah ya. Pertanyaannya adalah landasan hukuman yang diterapkan oleh pemimpin itu berdasarkan apa dulu? Kalau berdasarkan hukum atau undang-undang yang dibuat dari sistem demokrasi, tetap nggak bisa adil. Karena kita tahu terminologi adil itu harus sesuai dengan Islam. Sehingga katakanlah yang bersalah pejabat, kemudian pemerintah secara hukum bahwa pejabatnya ini bersalah, pejabatnya melakukan pembunuhan, kemudian dihukum dengan hukuman pembunuhan, kisos katakanlah. Tetapi itu tidak berangkat dari syariat Islam, tapi berangkat dari kultur masyarakat yang memang sudah kuat tentang itu, seperti di Arab Saudi itu. Nah itu menunjukkan bahwa keputusan itu juga tidak bisa dikatakan adil, karena tidak berangkat dari syariat Islam. Begitupun ketika pemimpin
yang punya sistem itu dia memberikan subsidi kepada masyarakat, bagaimana pendidikannya digratiskan, Pak. Kesehatan juga digratiskan. Tapi kalau ini tidak berangkat dari syariat Islam, disitulah tidak punya nilai menurut Islam. Jadi bisa jadi itu untuk menjaga powernya, menjaga eksistensi kekuasaannya, dan bisa jadi memang personnya baik. Nah, tapi kita nggak bisa lihat dari satu sisi saja. Kita harus lihat pada aspek-aspek penerapan hukum-hukumnya, bagaimana interaksi sosial masyarakatnya. Oke, Saudi kita bisa lihat bahwa hukum pembunuh itu kisos, tetapi aspek sosial masyarakat sekarang sudah mulai bebas. Bagaimana konser-konser dari para penyanyi, di sana istilah terjadi, nah, sehingga tetap tidak bisa sebuah sistem itu dipisahkan oleh pejabatnya. Justru yang paling penting adalah sistem dulu, karena dari sistem itulah nanti akan menentukan kriteria pemimpin yang layak memimpin, seperti itu. Jadi bisa antum lihatlah faktanya sekarang dimanapun, justru dengan sistem demokrasi pemimpin itu banyak yang tidak adil gitu. Jadi kalaupun digambarkan ada pemimpin yang adil dan baik dengan contoh-contoh tadi, tetap saja ke belakangnya juga tidak adil. Bahkan kalau antum tadi contohkan di Eropa mungkin ya, yang kehidupan materialnya maju, tapi kehidupan interaksi sosial pria wanita di sana malah bebas. Sehingga banyak anak-anak yang tidak jelas nasabnya, ya itu. Banyak berkembangnya penyakit menular, banyaknya orang yang stres, meningkatnya angka bunuh diri. Ini kan bukan kehidupan yang kita harapkan itu. Jadi hanya bagus di satu sisi, tapi di sisi lain rusak gitu. Itulah efek demokrasi. Iya, Tat. Karena mungkin karena keterbatasan waktu ya, Tat. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan dalam benak saya. Ya mungkin teman-teman juga masih banyak pertanyaan yang ada di benak teman-teman ya. Cuman karena keterbatasan waktu, Tat, saya minta langsung aja closing statement-nya dari Ustadz. Jadi memang tadi kalau kita jujur, pembahasannya memang belum begitu detail ya. Tentu masih akan menyisakan ruang bagi para pembela demokrasi untuk mendebat. Tetapi satu yang pasti bahwa demokrasi dalam perspektif Islam, dia tidak lahir dari rahim Islam gitu. Pada saat yang bersamaan, Islam sudah memberikan panduan. Kalau mau berhukum itu pakai hukum Islam. Sehingga kerusakan yang terjadi di masa pemerintahan dengan sistem demokrasi ini harus kita ungkap keburukannya, kebobrokannya, kejelekannya kepada umat, untuk kemudian kita sampaikan dakwah Islam. Ini loh yang benar. Ini loh pemerintahan yang benar. Ini loh ekonomi yang benar. Ini loh pengelolaan sumber daya alam yang benar. Ini loh pendidikan yang benar menurut Islam. Kok harus selalu Islam? Iya, karena Islam bersumber dari Allah. Dan Allah itu maha benar. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Selebihnya Allah alam biswab. Ya, terima kasih Tat buat ilmunya yang yang disampaikan hari ini ya teman-teman. Mungkin itu aja. Semoga kalian dimanapun kalian berada, kalian bisa sehat-sehat selalu. Semoga puasanya tetap lancar ya teman-teman. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.